Ada Pak, maksudnya yang masuk radar sedang proses. Insya Allah ada. Posisi Pak? Saya nggak bisa ngomong. Karena kan dari kemarin itu kan yang masuk pemain bertahan Saya terus. nggak bisa ngomong karena semua itu kita harus jaga juga privasi daripada pemainnya. Ya kita juga harus hargain pilihan. Saya juga ikut menanyakan lagi, bagaimana untuk grade A ke depan? Siapa lagi pemain yang diincar? Oh, masih ada. Pak Erik mengatakan tetap kita akan cari terus untuk bisa mendapatkan pemain-pemain terbaik. Saya pikir ini suatu kabar gembira buat teman-teman semua bahwa ketua umum kita itu pemain yang akan dibawa oleh Bapak Erick Thohir, pemain-pemain pencarian dalam naturalisasi untuk menguatkan timnas Indonesia, sama ada senior, bawah 23, bawah 20 ataupun bawah 17 tahun di Piala Dunia nanti. Jadi Bapak Erick Thohir mencoba untuk memperkuatkan timnas. Erick Thohir ungkap dua calon pemain naturalisasi timnas posisi striker, Joel Piroe dan Victor Gyökeres. Langkah besar kembali diambil PSSI demi memperkuat timnas Indonesia yang kini tengah berada di jalur sejarah menuju Piala Dunia 2026. Dalam sebuah momen resmi di hadapan media nasional, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan dua nama calon pemain naturalisasi anyar yang berposisi sebagai striker, yaitu Joel Piroe dan Victor Gyökeres. Pengumuman ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bukan tanpa alasan, kedua nama tersebut adalah penyerang kelas Eropa yang tengah berada di puncak performa. Kehadiran mereka diharapkan mampu memberikan tambahan daya ledak di lini serang Garuda, yang kerap kali menjadi titik evaluasi dalam pertandingan-pertandingan besar. Dalam perjalanan timnas Indonesia menuju ronde 4 kualifikasi Piala Dunia, lini depan masih menjadi sorotan utama. Meski beberapa pemain seperti Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Dimas Derajat telah menunjukkan perkembangan, namun konsistensi dalam mencetak gol melawan tim-tim besar Asia masih menjadi pekerjaan rumah. Erick Thohir menilai bahwa untuk bersaing dengan raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, hingga Australia, Indonesia membutuhkan ujung tombak yang benar-benar bisa diandalkan. Striker yang terbiasa tampil di level kompetitif Eropa diyakini bisa menjawab kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, keputusan untuk menghadirkan dua penyerang top sekaligus bukanlah sekadar wacana, melainkan strategi besar demi menutup celah yang selama ini ada. Joel Piroe adalah striker asal Belanda kelahiran 1999. Kariernya berkembang pesat di Inggris bersama Swansea City, sebelum kemudian bergabung dengan Leeds United. Di level klub, ia dikenal sebagai penyerang yang klinis, mampu membuka ruang, dan tajam di kotak penalti. Piroe memiliki gaya bermain modern, cepat dalam mengambil keputusan, pintar mencari posisi, dan efektif dalam memanfaatkan peluang kecil. Karakter ini dianggap sangat cocok dengan skema permainan timnas Indonesia yang kerap mengandalkan kecepatan transisi serta pressing tinggi. Selain itu, faktor keturunan Indonesia dalam garis keluarganya membuat proses naturalisasi lebih mudah ditempuh. Piroe juga disebut sudah menyatakan komitmennya untuk membela Garuda, sebuah langkah besar yang menambah optimisme publik. Berbeda dengan Piroe yang baru naik daun, Victor Gyökeres adalah nama besar di Eropa. Lahir di Swedia pada 1998, Gyökeres kini menjadi striker andalan Sporting Lisbon di Liga Portugal. Performa impresifnya bersama klub tersebut membuatnya menjadi salah satu penyerang paling berbahaya di kompetisi Eropa. Dengan tinggi badan 187 cm, Gyökeres dikenal sebagai target man mematikan. Ia kuat dalam duel udara, punya finishing tajam, serta mampu memimpin lini serang sendirian. Kehadirannya di timnas Indonesia tentu akan menambah dimensi baru dalam permainan, terutama ketika menghadapi lawan dengan pertahanan rapat. Menariknya, meski lahir di Swedia, Gyökeres juga memiliki garis keturunan Indonesia. Hal ini membuka peluang baginya untuk memperkuat Garuda secara sah. Pengumuman Joel Piroe dan Victor Gyökeres sebagai calon naturalisasi bukanlah langkah sembarangan. Erick Thohir menegaskan bahwa semua proses sudah melalui kajian matang, baik dari aspek hukum, teknis, maupun kebutuhan tim.
PSSI bersama pemerintah berkomitmen agar proses naturalisasi bisa berjalan cepat, mengingat timnas Indonesia akan segera menghadapi ronde 4 kualifikasi. Tahapan administratif sudah mulai ditempuh, mulai dari verifikasi dokumen, persetujuan legislatif, hingga pembahasan di tingkat eksekutif. Dengan dukungan penuh dari DPR dan Kemenpora, Erik yakin bahwa naturalisasi dua striker ini bisa rampung sebelum timnas melakoni laga-laga penting berikutnya. Masuknya Joel Piroe dan Victor Gyökeres diharapkan membawa beberapa dampak positif. Ketajaman lini depan. Indonesia akan memiliki striker dengan standar Eropa, sesuatu yang selama ini menjadi kelemahan. Kombinasi Piroe yang gesit dan Gyökeres yang kokoh bisa membuat serangan Garuda lebih variatif. Efek psikologis. Lawan-lawan Asia tidak bisa lagi memandang sebelah mata. Nama besar Gyökeres dan Piroe otomatis menambah wibawa Indonesia. Motivasi pemain lokal. Kehadiran mereka bisa menjadi motivasi bagi pemain lokal untuk meningkatkan level permainan. Persaingan sehat akan tercipta di lini depan. Perhatian dunia. Dunia sepak bola internasional akan menoleh ke Indonesia. Publikasi global meningkat, membuka peluang kerjasama dan eksposur lebih luas. Tak butuh waktu lama, kabar pengumuman ini langsung menjadi trending topik di media sosial. Supporter Indonesia menyambutnya dengan antusiasme tinggi. Banyak yang menyebut langkah ini sebagai loncatan besar untuk timnas Garuda. Meme dukungan, poster digital, hingga video editan yang menampilkan Piroe dan Gyökeres berseragam merah putih bertebaran di lini masa. Dukungan penuh publik jelas akan menambah semangat kedua pemain jika benar-benar segera bergabung. Meski euforia sangat besar, tetap ada tantangan yang harus diantisipasi. Adaptasi. Piroe dan Gyökeres perlu waktu untuk beradaptasi dengan iklim sepak bola Asia, rekan setim baru, serta gaya permainan yang berbeda dari klub mereka. Ekspektasi tinggi. Publik Indonesia terkenal menuntut hasil instan. Jika performa awal belum sesuai harapan, tekanan bisa datang sangat cepat. Kendala klub, jadwal kompetisi Eropa bisa menyulitkan kehadiran mereka di semua laga kualifikasi. Komunikasi antara PSSI dan klub sangat krusial dalam hal ini. Dengan bergabungnya Joel Piroe dan Victor Gyökeres, lini serang timnas Indonesia akan mengalami perubahan besar. Kombinasi mereka dengan pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Tom Haye bisa menciptakan serangan yang lebih tajam dan modern. Bayangkan, Indonesia kini bisa memainkan berbagai skema. Piroe sebagai second striker yang lincah menusuk. Gyökeres sebagai target man yang siap menyambut umpan silang. Struijk sebagai penyerang sayap dengan kecepatan tinggi. Kombinasi ini akan memberikan fleksibilitas taktik luar biasa bagi pelatih, siapapun yang memimpin Garuda. Dengan strategi besar PSSI,